Bapa di dalam surga, berkatilah kebaktian ini, berilah firman yang hidup, menghidupkan kami. Firman yang suci, membersihkan kami. Firman yang mulia, membawa kami ke dalam kelimpahan hidup. Berkatilah dengan kirim Roh Kudus, memimpin kelakuan kami dan seluruh aspek hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu sekalian, kita tidak lama lagi menghadapi hari yang agung, yaitu Jumat Agung Yesus Kristus menebus dosa kami. Berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Hari ini kita tetap memikirkan tentang doa-doa yang besar dari Musa. Musa tidak minta kekayaan. Musa tidak minta kesehatan. Musa tidak minta kemewahan. Musa tidak minta selamat. Yang dia doakan adalah yang diinginkan oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan, dan akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengkoreksi doa kita. Mari kita menyelidiki permintaan kita, sehingga kita tidak mempunyai permintaan yang tidak ada arti. Doa untuk foya-foya, tidak minta doa untuk egoisme, tapi doa untuk memuliakan Tuhan. Masih ingat doa-doa Musa? Pertama, ajarkan kami bagaimana menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hidup hati yang berbijaksana. Hati yang bijaksana adalah fondasi hidup bagaimana memperkenan kepada Tuhan. Hati yang berbijaksana adalah arah dari otak yang penuh dengan ilmu. Hati yang berbijaksana adalah setir dari kelakuan kita bagaimana memperkenan kepada Tuhan. Jikalau hati tidak berbijaksana, mempunyai uang banyak, juga hambur untuk berbuat dosa. Jikalau hati tidak berbijaksana, mempunyai kesehatan yang hebat, hanya untuk melampiaskan nafsu. Hati yang tidak berbijaksana, mempunyai kekayaan banyak, hanya untuk memalukan Tuhan. Orang di dunia perlu bijaksana surgawi. Jangan pikir yang kau inginkan yang banyak dari keuangan, kemuliaan, kekayaan, dan kekuasaan itu memberikan bahagia. Itu menjadi jerat, menjadi belenggu yang hancurkan hidup kita. Banyak jenderal, wali kota, banyak gubernur, karena korupsi uang banyak, mereka pakai uang menumpuk dosa-dosa mereka untuk menunggu dimarahi Tuhan, dihakim di dalam neraka. Jangan kita pikir kita bisa cari bahagia pakai cara kita, pakai cara dunia. Itu semua pikiran yang bodoh sekali. Jadi orang Kristen, apalagi Kristen Reform, harus sungguh-sungguh memperbaiki hidup dan minta Tuhan mengarahkan kita dengan bijaksana. Ajarkanlah kami bagaimana menghitung hari-hari kita. Hitung uang manfaat tidak besar. Hitung hari itu berbijaksana besar. How to use your time, how to invest your time to do good things for the Lord. Bagaimana menghimpun bijaksana, menghimpun kelakuan baik, himpun moral yang berbudi untuk memperkenan kabar Tuhan. Dunia ini kosong adanya. Dunia ini bagaimana hebatnya, bagaimana kayanya,
Setelah kaya mau apa? Sombong, hebat, mulia, hormat. Semua tipu muslihat dari iblis. Mereka yang kaya raya, mereka yang uang tidak habis-habis, sebenarnya bukan uang yang tidak habis, malunya yang tidak habis-habis. Bagaimana bisa bertemu dengan rakyat? Bagaimana bertemu dengan Tuhan? Engkau boleh rakus, boleh kaya, tapi engkau malu tidak habis-habis. Mari kita dengar khotbah. Jangan lupa ikut kebaktian. Kecuali kebaktian itu dipimpin orang-orang yang bukan memberitakan firman, tapi mengajar engkau berbuat jahat. Jangan lepas dari persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan orang suci yang mengikut Yesus Kristus. Kiranya di dalam setiap khotbah, di dalam setiap kebaktian, kita menerima bijaksana dari Tuhan untuk membentuk hidup yang suci, yang adil, yang benar, yang penuh kasih dan penuh kebajikan. Saudara-saudara, Musa berdoa, putarlah bagi aku, baliklah Tuhan, nyesalilah hambamu. Kenapa orang minta Tuhan menyesal? Kenapa manusia minta Tuhan balik kepada dia? Karena jikalau Tuhan tidak balik, dia akan memakai keadilan untuk menghukum semua dosa kita. Oh Tuhan, kembalilah kepada hambamu, putarlah balik. Tuhan, sesalilah hambamu. Artinya apa? Tuhan, jangan menghakimi saya, jangan menghukum saya berdasarkan keadilanmu, tetapi kasihankanlah hambamu ini berdasarkan cinta kasih, pengampunan. Dua doa. Pertama, minta bijaksana untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kedua, minta Tuhan balik untuk mengampuni dosa. Ini doa minta pengampunan. Saudara-saudara, orang di dalam agama bodoh sekali. Mereka memperalat agama untuk mengeksplodir Tuhan supaya Tuhan sesuai dengan kehendak mereka. Orang Kristen bukan demikian. Orang Kristen minta bijaksana Tuhan untuk membalikkan kita hidup sesuai kehendaknya. Dan kalau Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan tidak menghitung kejahatan kita, barulah hari depan kita berada di dalam tangan yang aman, berada di dalam keselamatan yang secure. Kiranya Tuhan memberkati kita. Doa ketiga, Musa berkata, berikanlah aku sedini mungkin mengenal cintamu. Mengenal Tuhan, jangan tunggu sampai tua. Setelah engkau tua baru kenal Tuhan, hidupmu sudah habis. Kesempatan sudah dibuang. Hari-harimu sudah dipakai oleh setan. Orang yang berbijaksana berdoa kepada Tuhan, secepat mungkin robah aku, secepat mungkin memenuhi aku dengan cinta kasih-Mu yang menjadikan aku tidak memboros waktuku, tidak membuang kesempatanku. Makin pagi mengenal Tuhan, makin hidup dengan beres. Sekarang anak muda, khususnya di Jakarta, maunya cari gereja yang seenak mungkin, yang khotbahnya gampang didengar. Kalau bisa kebaktian 1 jam saja. Karena apa? Terlalu lama di gereja buang waktu. Kalau mereka pergi berjudi, tidak rasa buang waktu. Mereka pergi cari perempuan, tidak rasa buang waktu. Mereka pergi berjudi, tidak rasa buang waktu. Ke gereja terlalu banyak waktu.
kurang ajar. Saya tidak berarti kebaktian harus sepanjang mungkin. Kita batas waktu juga, tapi kita sampai khotbahnya jelas. Firman Tuhan dengan tegas diajarkan, kita selesai menerima berkat Tuhan untuk merubah hidup, baru kebaktian itu berarti. Saudara-saudara, sedini mungkin penuhilah hidup hambamu dengan sukacita, dengan cinta kasih. Ini doa ketiga. Doa keempat, Musa berdoa, Tuhan kasihkanlah kami sukacita di dalam hari penindasanmu. Apa artinya? Tuhan menindas. Ya, Tuhan kadang-kadang tidak memberikan kelancaran. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kesukaran, kesulitan, kepicikan, kesusahan datang pada hari kita. Apa maksudnya? Why you give us affliction? Why you permit we go through the difficulty? Mengapa Tuhan mengizinkan kita melewati hari-hari yang susah? Mengapa Tuhan memperbolehkan penindasan tiba kepada waktu kita? Maksudmu apa Tuhan? Kenapa anak-anakmu dikasih kesulitan? Tuhan berkata, yang ku cintai, ku didik. Yang ku kasihi, ku hajar. Pada waktu engkau menyeleweng, kalau tidak ada didikan dari Tuhan, engkau akan menyeleweng terus dan akhirnya binasa. Itu sebab Tuhan kadang-kadang memberikan pendidikan, memberikan peneguran, memberikan ganjaran, memberikan kesusahan. Kada waktu kesusahan dari Tuhan, pertolongan dari mana? Engkau bilang ada kesulitan, saya datang kepada Tuhan. Tapi kali ini kesulitan dari Tuhan. Yang balik ke mana? You lari ke setan supaya dia memanja kamu lagi. Tidak. Kalau Tuhan mengganjar, Tuhan menindas, Tuhan mengizinkan kesulitan datang, pasti ada makna Tuhan yang baik. Kalimat muncul di dalam buku Yeremia. Hei Nabi, beritahu kepada umatku, apa yang saya niat di dalam hatiku selalu baik untuk you. I always wish you with goodwill. Tuhan tidak pernah menaruh hati yang jelek. Tuhan tidak pernah memiliki rencana yang buruk untuk anak-anaknya. Semua yang diinginkan Tuhan ada kebaikan supaya kita dapat berkat. Tapi kebaikan tidak berarti selalu manja kamu, selalu membiarkan engkau hidup seenak-enak mungkin di dalam dosa. Tuhan mengajar, Tuhan mendidik, Tuhan mengganjar supaya engkau dilatih. 2500 tahun lalu ada seorang yang luar biasa agungnya di Greka, namanya Socrates. Dia mengatakan satu kalimat mempengaruhi seumur hidup saya. A man without exam not worth living in this world. Manusia yang tidak pernah diuji tidak layak hidup di dalam dunia. Banyak orang tua terlalu sayang anak. Digigit nyamuk pun aduh disayang, diberikan manja yang luar biasa. Bagaimana anakmu bisa besar di dalam keadaan yang sehat? Bagaimana anakmu bisa dilatih berjuang mengalami kesulitan? Karena engkau terlalu sayang, terlalu membanja anak. Anakmu menjadi orang egois, menjadi orang kurang ajar dan tidak pernah sadar. Ujilah anakmu, izinkan mereka mengalami kesulitan. Jangan merebut kekuatan mereka melawan kesulitan. Anak-anak yang dimanja, hak untuk berjuang sudah direbut oleh bapa mamanya.
Karena bapa mamanya tidak ingin mereka dapat kesulitan apapun. Akibatnya anak-anak mengalami bertemu dengan kesulitan langsung jatuh. Langsung hancur. A man without examination is not worth living. Kalimat Sokrates ini mempengaruhi saya. Jadi dari kecil saya tahu kesusahan membawa berkat. Kesulitan melatih kita berjuang. Manja merebut perjuangan kita. Saya tidak berani berkata, aku bersyukur papaku mati. Tidak. Tapi saya berkata dengan jujur, aku bersyukur aku pernah menjadi orang piatu umur 3. Papa saya mati, saya tidak puji Tuhan. Tapi papa saya mati bikin saya seorang yang banyak keselamatan. Itu saya puji Tuhan. Stephen Tong bisa menjadi orang yang ada hasilnya di dalam hidup sebagai manusia. Ada hasilnya menjadi orang hidup mengabari Injil. Ada hasilnya tidak mengenal lelah, letih, capek, susah. Sampai umur 85 masih ingin pergi dengan kapal terbang yang jauh. 2 minggu lagi saya akan berangkat ke Moskow. Kapal terbang jauh, tempat negara yang tidak terlalu sahabat sama saya. Satu negara yang sudah pernah menjadi komunisme dan banyak orang Kristen yang pernah mengalami kesusahan. Saya ke sana kenapa? Bukan karena saya terlalu ingin butaulo atau saya tidak pekerjaan di Jakarta. Di sini anggota begitu banyak. Setiap minggu menanti khotbah saya. Saudara-saudara tahu tidak, selain yang hadir di sini, masih ada 5.000 orang yang dengar khotbah saya di dalam telepon genggam mereka. Baik di Indonesia maupun di Kanada, di Australia, New Zealand, di Tiongkok, di Rusia. Saya sangat sibuk, saya banyak kerjaan, tapi saya kenapa mesti pergi sendiri? Karena orang di Jakarta mau ketemu saya gampang, naik taksi sampai di Kemayoran sudah bisa ketemu saya. Tapi mereka ada yang tunggu 20 tahun. Kepingin ketemu pendeta Stephen yang satu kali, tidak ada kesempatan. Maka saya pikir, saya yang mesti pergi. Meskipun sudah tua, tapi kalau mereka ingin ketemu saya, mereka boleh tatap muka, dengar khotbah saya sendiri. Mungkin untuk 1 kali saja. Di dalam 1-2 tahun, kalau Tuhan panggil saya, dan mungkin saya pergi ke Moskow, dan mungkin saya pergi ke Amerika. Selama saya masih gerak, saya pergi. Saudara-saudara, kenapa sudah tua masih tidak kenal letih lesu? Karena saya dilatih dari kecil. Saya tidak pernah enak-enak, tidak pernah hidup santai-santai, tidak pernah menikmati kemewahan hidup. Saya selalu hidup dalam kesusahan, keletihan, di dalam kecapean, karena saya sudah dilatih oleh Tuhan. Maka Musa berdoa, berilah aku sukacita pada hari-hari engkau menindas aku. The day when God suppress me, let me rejoice. The day when I meet all the troubles, may I rejoice. Bukan saja saat engkau tindas aku, saya bersuka cita. Pada saat saya harus bertemu dengan kesulitan yang bukan dari Tuhan, tetap saya bersuka cita. Waktu saya umur 18, saya dengan uang yang minim, yang saya kerja sebagai guru, uang yang saya terima selain makan, bayar uang sekolah, saya tidak minta uang dari mama. Saya pakai uang yang saya ngajar sekolah, uang itu berapa puluh persen
saya pakai untuk beli traktat, beri kitab suci, beri hal-hal yang sangkut paut dengan penginjilan. Saya pergi mengabari Injil di tengah-tengah jalan. Ketemu siapa saya bagikan dan saya berkata, tolong silakan percaya kepada Yesus Kristus. Apa itu? Karena Yesus cinta kamu. Saya tidak percaya. Tidak apa-apa. Engkau tidak percaya. Dia tetap cinta kamu. Silakan baca. Saya membagi traktat. Satu hari saya pikir, kalau saya dapat berita dari dokter, 2 bulan lagi saya mati, saya akan bagaimana hidup di dunia. Ini cuma bayang-bayang. Saya imagine. Kalau satu hari dokter bilang, engkau umur 18, 2 bulan engkau mati. Hari itu kalau saya dengar, saya akan bagaimana reaksi. Saya akan bagaimana memakai 2 bulan itu. Saya akan bagaimana menyambung hidup saya jikalau saya cuma sisa 2 bulan. Saya pikir-pikir. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Sudah pikir mendalam, pikir teliti. Akhirnya saya mengambil keputusan menjawab ke Tuhan. Tuhan, jikalau saya masih boleh hidup hanya 2 bulan, saya ambil keputusan sebisa mungkin tidak banyak tidur, sebisa mungkin tidak banyak ngasuh. Saya akan bawa traktat ribuan di jalan terus kabarkan Injil. Sampai satu hari saya putus napas, saya berhenti hidup, saya kembali ke pangkuanmu. Tolong beri kekuatan kepada saya. Saya terus mengabari Injil. Sekarang saya lihat pemuda seperti ini hampir tidak ada. Banyak yang mementingkan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka raih, apa yang mereka studi, tidak peduli orang lain. Waktu itu umur 18, saya bagi traktat. Uang yang saya punya saya bagi, beli traktat kabar Injil ke rumah sakit, ke sekolah, di luar pintu sekolah. Anak-anak keluar saya kasih satu persatu. Silakan percaya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, 2 bulan kemudian, dah apa-apa. Saya dah mati, saya dah sakit. 2 tahun kemudian saya tetap hidup, 20 tahun tetap hidup. Dan saya tidak mati umur 18. Saya sampai umur 85 masih ada. Maka saya tidak berani melupakan janji kepada Tuhan. Saya tidak berani santai-santai tidak merajin mengabarkan Injil. Saya atas permintaan sendiri ke Amerika Selatan, terbang 35 jam mengabari Injil kepada orang di sana. Saya akan terbang lebih daripada 10 jam sampai di Eropa. Lebih daripada 8 jam sampai di Australia sampai di New Zealand. Saudara-saudara, karena apa? Pergilah ke seluruh dunia. Kabarkan Injil kepada bangsa-bangsa. Ini panggilan Tuhan 2000 tahun lalu. Bagi banyak orang tidak ada artinya. Bagi saya harus kerjakan. Jikalau saya menghadapi kesulitan, jikalau saya bertemu dengan segala sengsara, penderitaan, siksaan, atau penganiayaan dari musuh, Tuhan, kiranya sukacitamu penuh di dalam hatiku. Ini doa Musa. Setelah doa hikmat, doa keselamatan, doa penuh sukacita, doa diberikan hidup penuh cinta kasih dari Tuhan, diberikan penindasan tetap bersukacita. Musa berdoa, kiranya karyamu nyatakanlah kepada kami. Ini doa keempat. Apa artinya? Dia minta Tuhan menyatakan pekerjaan besar supaya dia melihat. Banyak anak muda mau lihatnya cewek yang cantik. Banyak orang dunia mau lihatnya uang yang banyak. Musa berkata, saya mau lihat
karyamu yang besar. Show me your work. Apakah pekerjaanmu ya Tuhan? Beritahu saya. Kasih saya lihat. I want to see your work. Saudara-saudara, engkau ke gereja anda lihat pekerjaan Tuhan. Cuma lihat bangunan besar. Engkau ke gereja tidak melihat pekerjaan Tuhan. Melihat layar yang ada pendeta di atasnya. Tapi Musa berkata, nyatakanlah karyamu kepada saya. Saya sangat tergerak. May I see your work, oh my God. Apa artinya melihat Tuhan? Apa artinya melihat karya Tuhan? Karya Tuhan ada 3 yang besar. Pertama, bagaimana dia menciptakan alam semesta. Setiap hari kita melihat ke langit, karya Tuhan. Setiap malam kita lihat ke bintang, karya Tuhan. Setiap hari kita menerima sinar cahaya matahari, karyanya Tuhan. Apakah engkau sadari itulah pekerjaan Tuhan? The work of God is in the firmament of the sky. The work of God shows in the wonderful creation of the universe. Jarak matahari sama dunia tidak boleh besar, tidak boleh kurang, tidak boleh tambah. 150 juta kilometer. Yang tentukan ini berapa lebar, berapa panjang, siapa? Tuhan. Karena dia tahu lebih jauh kita akan menjadi es beku. Lebih dekat kita akan menjadi sate terbakar. Matahari tidak boleh lebih jauh, tidak boleh lebih dekat. Bulan tidak boleh lebih jauh, tidak boleh lebih dekat. Bumi harus miring 23 derajat setengah. Semua ditetapkan oleh Tuhan. Ini karya Tuhan. Saudara-saudara, orang yang melihat karya Tuhan dan bersyukur, itu orang baik. Orang yang melihat pekerjaan Tuhan lalu mengabaikan, itu orang jahat. Kalau engkau betul-betul melihat karya Tuhan, reaksimu mesti menyanyi, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to you. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Orang yang bisa nyanyi, bisa bikin lagu seperti ini, saya heran. Mereka sudah mengerti ayat Alkitab. Mereka sudah doa kepada Tuhan, nyatakan karyamu. Di dalam sejarah ada 2 lagu. Yang satu dicipta oleh seorang Austria namanya Franz Joseph Haydn. Mengatakan, the heavens are telling the glory of God. Nah, tam 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 tim tam 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 di tarim di tam tim tim tam tam tim tam. Langit menyatakan kemuliaan Tuhan. Langit membicarakan karya Tuhan. Your work, your heavens, your creation is now glorifying you, telling about your story. Apakah engkau selalu memuji Tuhan karena karyanya? Karya pertama menciptakan segala sesuatu begitu indah, begitu kaya, begitu bagus untuk menopang hidup kita. Kita tidak kekurangan apa. Kita mempunyai mah yang perlu makanan. Tuhan bikin pisang di luar mah. Tuhan bikin gandum di luar mah. Tuhan bikin beras di luar mah. Untuk mencukupi kebutuhan mah. Inside we need. Outside God supply. Ajaib sekali. Tuhan menciptakan segala sesuatu begitu ajaib. Tuhan menciptakan tangan manusia yang 5 jari, lain sama tikus. Tikus 4 jari depannya, belakangnya 5 jari. Engkau tak tahu ya. Manusia tangan 5 jari, kaki 5 jari. Tak boleh kurang 1. Dan karena kaki 5 jari kita bisa berdiri tegak tidak jatuh.
Karena tangan 5 jari kita bisa bikin kapal yang tingginya sampai 20 susun. Kita bikin chips yang kecilnya lebih daripada semut. Karena tangan 5 jari kita bisa menabuh piano yang susah sekali. Setiap kali saya lihat anak kecil main piano, saya pegang tangannya. Ini bukan pisang loh. Ini tangan loh. Ini jari loh. Ada seorang ilmuwan yang memberi uang hadiah. Barang siapa bisa bikin jari 3, jempol sampai jari tengah, yang bisa lincah seperti manusia, dikasih $300 juta. Sudah berapa tahun tidak ada satu pabrik yang bisa bikin jari. This is a work of God. Karyamu yang begitu ajaib. Saudara-saudara, waktu saya pikirkan karya Tuhan, setiap kali saya pegang anak kecil yang tangannya bisa main piano yang rumit, saya bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali saya pegang tangan pelukis yang bisa melukis lukisan yang mahal sekali, saya bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali saya lihat tangan yang bisa menulis syair, menulis sastra yang begitu hebat, saya bersyukur kepada Tuhan. 5 jari keluar sastra, 5 jari keluar lagu yang indah, 5 jari keluar musik yang merdu. Saudara-saudara, the work of God. I see your work, I praise you. Please show me your work. Tuhan, nyatakanlah karyamu. Karya Tuhan pertama di dalam ciptaan. Karya Tuhan kedua di dalam pemimpinan. Ada orang dipimpin jadi pendeta. Ada orang dipimpin jadi presiden. Ada orang dipimpin oleh setan jadi perampok. Pimpinan Tuhan ajaib. Anak yang kamu lahir dari kecil, wah, tidak bisa apa-apa. Siapa tahu 20 tahun kemudian jadi ilmuwan, jadi pendidik, jadi saintis. Saya sangat bersyukur bertuhan. Tuhan bisa memimpin setiap hidup menjadi manusia yang berguna. Tetapi tidak ada bagian untuk binatang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada. Singa cuma tahu bagi makan orang, bagaimana cari makanan dengan kepuasan. Tidak ada karya kebudayaan. Hanya manusia dipimpin oleh Tuhan. Sekarang saya mau tanya, yang memimpin engkau iblis ke tempat perzinahan, ke tempat narkoba, ke tempat berjudi, atau yang pimpin engkau Roh Kudus menjadi orang yang berbahagia, orang yang membahagiakan orang lain, orang yang menjadi berkat bagi umat manusia. Pimpinan Tuhan. You work in creation. You work in guiding human being. You work in salvation. Karya Tuhan mencipta alam. Karya Tuhan memimpin manusia. Karunia Tuhan menebus, diberikan hidup yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Manusia kalau sudah mengalami tiga-tiga ini, dicipta secara ajaib, dipimpin secara kebajikan, dan ditebus menjadi manusia, hamba Tuhan yang berguna. Maka orang ini akan bersyukur kepada Tuhan. I want to thank you, Lord. Let me see. Show me your work and I will give thanks to you. Mari orang Kristen, khususnya di Gereja Reform Injil Indonesia, kita menjadi orang yang berdoa minta melihat karya Tuhan. Setelah kita melihat, kita kagum. Setelah kagum, kita bersyukur. Kita berubah menjadi manusia yang berguna. Saudara-saudara sekalian, hidup hanya berapa puluh tahun. Sekarang tahun 25, tahun 35 di mana? Saya mungkin sudah tidak ada.
Tahun 45 di mana? Sebagian di neraka, sebagian di surga. Jangan main-main dengan hidup yang sekarang Tuhan masih memimpin engkau. Jadilah manusia yang berguna. Jadilah manusia yang dipakai Tuhan. Karena Tuhan sedang menjalankan karyanya untuk membentuk kita masing-masing, satu persatu. Guide me, O Lord, you who already created me. Guide my life and guide my life into your glory, into your will, into your abundant grace. Let me be a vessel in your hand. Jadikan aku satu alat di tanganmu ya Tuhan. Karyamu cipta, karyamu pimpin, karyamu menebus. Aku mau lihat. Biarlah aku melihat karyamu sehingga aku lebih mencintai engkau. Ini doa keempat. Musa berdoa lagi. Tuhan nyatakanlah kemuliaanmu kepada keturunan anak cucu saya. Kalimat ini besar sekali. Pertama hikmat, kedua keselamatan, ketiga penuh cinta kasih dalam hidupnya, dan keempat ada sukacita di dalam penindasan Tuhan dan kesulitan dunia. Kelima, aku melihat karyamu yang mencipta, yang memimpin, dan yang memberi penebusan. Lalu dia berkata, Tuhan, selain memberi aku lihat karyamu, tunjukkanlah kemuliaanmu kepada anak keturunan kita. Banyak orang sudah menjadi Kristen, tapi anaknya tidak. Banyak orang setiap minggu rajin ke gereja, anaknya tidak kenal Tuhan. Saya mau tanya, di manakah anakmu? Mengapa waktu engkau menikah, engkau minta anak, setelah Tuhan memberikan anak, engkau taruh dia di dalam tangan setan? Saya tanya, majelis-majelis, di mana anakmu? Di mana keturunanmu? Oh, saya biarkan mereka bebas. Mau pilih apa terserah. Tidak bisa. Tuhan taruh jiwa di tanganmu. Engkau baik-baik pegang. Engkau baik-baik pimpin. Engkau baik-baik bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Sekarang saya sudah tua. Saya mikir bagaimana anak saya. Tuhan kasih saya 4 anak. Yang 2 gugur di dalam perut. Saya tidak pernah ketemu mereka. Besok saya ketemu di surga. 4 anak yang besar sekarang di Boston. Menjadi dokter anak-anak yang sangat terkenal. Dan juga menjadi profesor mengajar sekolah kedokteran di Amerika. Tuhan memberikan anak kedua, anak laki-laki. Saya memberi nama David Tong. Dan dia menjadi rektor di dalam sekolah teologi, di dalam sekolah CIT yang kita miliki. Saya menilai anak-anak saya, apakah mereka sempurna? Tidak. Mereka banyak kelemahan. Tapi satu persatu saya melihat mereka cinta Tuhan. Anak 3 Eunice Tong yang mengajar musik di sini. Anak keempat sekarang ada di Inggris, namanya Rebecca Tong. Mereka dapat pendidikan yang baik bukan karena saya kaya. Waktu mereka sekolah di Amerika, uang yang saya kasih tidak cukup bayar uang. Maka mereka mesti kerja setengah mati untuk bayar uang sekolah. Bukan karena saya tidak bisa menunjang. Kalau saya minta gereja bantu anak-anak saya, boleh saja. Tapi anak-anak saya, tidak ada satu yang sekolah di luar negeri pakai uang gereja di sini. Meskipun saya pendeta di sini, saya menghasilkan banyak persembahan di sini. Tapi persembahan tidak dipakai untuk anak-anak saya. Dan mereka sendiri kerja susah, sangat susah bayar. Satu kali malam jam 11, hampir jam 11, saya di Amerika. Saya bilang, kenapa anak ketiga perempuan belum pulang?
Nyonya saya bilang, dia sedang kerja malam di McDonald. Saya bilang, McDonald ada yang buka sampai malam? Ada yang buka sampai malam. Dia kerja malam supaya dapat uang lebih banyak. Bolehkah saya pergi lihat? Orang bawa mobil, saya sampai di McDonald melihat dia lagi hitung uang di akuntan di situ. Dapat uang sedikit, tapi dia kerja berat untuk selesaikan studi musik di sana. Saudara-saudara, dari kecil saya mendidik mereka, jangan lupa Tuhan. Setelah doa tambah satu kalimat, supaya saya besar boleh dipakai oleh Tuhan. Mereka makan doa tambah satu kalimat, supaya besar saya boleh dipakai Tuhan. Mereka doa apapun ditambah satu kalimat, supaya sudah besar saya boleh dipakai Tuhan. Sekarang empat dipakai Tuhan. Di dalam kedokteran, di dalam pendidikan, di dalam musik, di dalam orkestra. Mereka melayani Tuhan. Saya tidak katakan anak saya paling cinta Tuhan, tapi mereka tidak boleh lupa Tuhan. Mereka dari kecil ikut kebaktian dengan tenang, diam, tidak ribut, tidak ramai. Mereka dengan firman Tuhan cerna baik-baik, dan mereka berdoa. Mereka baca kitab suci sendiri. Mereka mengetahui bagaimana mencintai Tuhan. Karena keturunan itu penting sekali. Saya harap semua yang nikah di sini dapat anak-anak, dapat keturunan. Jangan dimanja. Saya harap engkau mendapat keturunan. Kalau bisa banyak-banyak, jangan kurang. Negara-negara yang kurang penduduk, karena mereka tidak mau melahirkan. Sekarang negara yang paling cilaka, selain Eropa, di Asia ada 3 negara yang paling cilaka. Pertama, Tiongkok. Kedua, Jepang. Ketiga, Korea. 3 negara ini keturunan makin kurang, makin sedikit, sehingga 100 tahun lagi akan hancur negaranya. Saya bukan orang bodoh. Saya sudah melihat bagaimana cara manusia menkelabui dosanya, kelihatan baik, tapi di dalamnya jahat sekali. Indonesia masih diberkati Tuhan. Penduduk Indonesia masih bertambah. Dulu Indonesia nomor 6. Sekarang nomor pertama India, kedua Tiongkok, ketiga Amerika, Indonesia keempat. Kenapa keempat? Rusia sudah merosot. Rusia merosot karena lahir anak sedikit. Ditambah lagi peperangan di Ukraina, sudah mati lebih daripada puluhan juta. Sekarang Rusia penduduknya kurang. Indonesia penduduknya tambah. Sekarang menjadi bangsa keempat terbesar di dunia. Hampir 300 juta. Saudara-saudara, 75 tahun kemudian, mungkin Indonesia 450 juta. Tiongkok 1,3 miliar akan menjadi 700 juta. Jangan sombong. Yang sombong harus rendah hati. Jangan minder. Yang terlalu minder harus berani berjuang. Karena Tuhan memberkati dunia di dalam perkembangan. Doa Musa kelima. Nyatakanlah muliamu kepada murid, kepada anak, kepada cucu, kepada keturunan kami. Saya sangat tergerak. This is great prayer. Show your glory to my descendant. Show your glory to my son, my children, and my grandson. Tuhan, nyatakanlah kemuliaanmu kepada keturunan-keturunan kami. Biar anak-anak kami, biar cucu kami melihat kemuliaan Tuhan. Bukankah karya sudah cukup? Bukankah dalam karya banyak kemuliaan Tuhan? Iya. Tetapi tidak cukup. Kemuliaan Tuhan lebih teliti dari berkarya. Karya mengandung kemuliaan, tapi kemuliaan Tuhan langsung dinyatakan lebih jelas, lebih teliti, dan lebih terang daripada karyanya. Apa itu kemuliaan Tuhan?
Saya kira orang Kristen ditanya semua jawabnya ngawur. What is the meaning of the glory of God? Apakah artinya kemuliaan? Minggu depan saya memberikan penjelasan lebih teliti lagi. Karya adalah pekerjaan tangan Tuhan. Mulia adalah pernyataan karakter Tuhan. The work of God concerning His hand have done creation, salvation, and guidance. But the glory is not in His work of His hand, but His manifestation of His own attribute. Kemuliaan berarti sesuatu pernyataan sifat ilahi yang bersangkut paut dengan moral. Saya berkata kepada saudara, siapakah Tuhan yang sejati? Kalau engkau bisa menemukan 5 hal, engkau baru tahu itu Tuhan yang sejati. Kalau seorang yang beragama mengatakan Tuhanku begini besar, lihat dia mempunyai 5 hal ini. Kalau tidak ada, bukan Tuhan Allah yang sejati. Mau tahu 5 hal itu apa? Mau tidak? Pertama, suci. Allah yang sejati tidak mungkin najis. Allah yang sejati tidak mungkin berbagian dalam dosa. Saudara-saudara, agama banyak. Agama-agama mengaku mereka punya Allah, tapi Allah mereka palsu atau sejati. Dilihat dari 5 hal ini. Pertama, suci tidak. Alkitab berkata, malaikat-malaikat serafim memuji, suci, suci, suci. Allah Bapa, Allah suci. Allah Anak, Kristus yang suci. Allah Roh Kudus, Roh suci. Suci, suci, suci. The true God is manifesting His own virtue, holiness. Allah yang tidak suci bukan Allah. Pemimpin agama, tapi boleh cari perempuan ini, tidur perempuan itu. Itu bukan Allah. Itu Allah palsu. Allah yang suci, Allah yang sejati. Kedua, Allah yang adil, tidak peduli kaya, miskin, tidak peduli pangkat tinggi atau rakyat jelata. Kalau berdosa harus diadili. Saudara-saudara sekalian, biar engkau kelihatan bagaimana hebat, bagaimana pintar, bagaimana kaya, engkau bukan orang yang bahagia. Karena engkau dapat kekayaan tidak melalui jalur yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita, baik-baik baca kitab suci, baik-baik mengikuti peraturan dan segala pengajaran Alkitab, sehingga kita boleh menjadi orang yang dipelihara oleh Tuhan, menjadi manusia yang beres di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Musa berkata, nyatakanlah kemuliaanmu kepada anak saya. Dia tidak minta anaknya menjadi konglomerat. Musa minta anak-anaknya mengenal kemuliaan Tuhan. Yang disebut kemuliaan bersangkut paut dengan etika. Yang disebut kemuliaan berhubungan dengan sifat kelakuan moral. Saudara-saudara, may my children, my grandchildren see your glory, God. Apa artinya kemuliaan Tuhan? Keadilan Tuhan, kesucian Tuhan, kebenaran Tuhan, kebajikan Tuhan, dan cinta kasih Tuhan. Ini 5 hal. Barang siapa mengaku dia Tuhan Allah, biar dia mempunyai moral yang tertinggi di dalam kebenaran, di dalam kesucian, di dalam keadilan, di dalam kebajikan, dan di dalam cinta kasih. 5 sifat ilahi ini membuktikan dia Allah yang sejati, ada Allah palsu. Banyak Allah palsu berkompromi dengan dosa, mempunyai kejahatan, ketidakadilan, membela yang berdosa, dan mencelah dan menindas yang benar.
Itu semua Allah palsu. Allah yang sejati harus adil, harus suci, harus benar, harus bajik, dan harus penuh dengan cinta kasih. God is goodness, God is righteous, God is holiness, God is good, and God is full of loving kindness. Kelima sifat ilahi membuktikan kesejatian keilahiannya. Kelima sifat moral membuktikan Allah itu Allah yang sejati. Ini tidak mungkin dipalsukan. Ini tidak mungkin dikopi. Tidak mungkin ditiru oleh ilah-ilah yang palsu. Hanya Allah yang suci memang suci. Hanya Allah yang adil memang adil. Hanya Allah yang benar memang benar. Hanya Allah yang bajik memang bajik. Hanya Allah yang adalah kasih, God is love, memang penuh cinta kasih. Sifat kelima hal ini tidak mungkin dipalsukan, tidak mungkin dikopi, tidak mungkin diganti, tidak mungkin diimitasi oleh yang lain. My God is good God. My God is holy God. My God is righteous God. My God is merciful God. My God full of loving kindness. 5 sifat dari Tuhan Allah membuktikan Dia Allah yang sejati. Jangan sembarangan cari agama, karena banyak agama Allahnya tidak suci, tidak kasih, tidak adil. Allah yang banyak pemalsuan. Jangan percaya itu Allah, karena Dia tidak suci, tidak bajik, tidak adil, tidak benar. Buanglah ilah-ilah yang palsu. Kembali kepada Tuhan yang asli. Dan Tuhan yang asli berkata, I am here. Be silent before me. You should be holy, because I the one call you, I am holy. Aku yang memanggil engkau adalah Allah yang suci. Itu sebab di dalam segala hal yang kau berbuat, engkau harus suci. Demikian firman Tuhan. Oh Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu kepada anak-anak saya. Nyatakanlah kemuliaan-Mu kepada keturunan saya. Biar anak-anak kita belajar siapa Tuhan. Biar anak-anak kita belajar siapa adalah Allah yang bermoral, yang suci, yang adil, yang bajik, dan yang penuh cinta kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita, memimpin kita. Ini doa yang ke-6. Nanti kita selesaikan 7 doa yang besar ini dari Musa. Dan kita mengetahui ini semua menyangkut kemurahan Tuhan, menyangkut kekekalan Tuhan, menyangkut kehendak Tuhan yang tidak berubah dari kekal sampai kekal. Itulah doa Musa. Mari kita melalui doa-doa ini mengkoreksi doa-doa kita. Melalui apa yang dikhotbahkan di sini, mari kita sendiri kritik sendiri, menghakimi sendiri, merubah sendiri menjadi manusia yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala kita masuk di dalam. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang sejati. Engkau Allah yang tidak ada palsunya. Engkau Allah yang tidak ada najisnya. Engkau Allah yang dari kekal sampai kekal hidup di dalam kesucian, di dalam kebenaran, di dalam keadilan, di dalam kebajikan, dan hidup di dalam kasih kemurahan yang kekal. Kami berdoa, nyatakanlah semua ini kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu, buyut-buyut, cicit-cicit kami. Turun-menurun, biarlah semua yang hidup, yang dilahir, yang dibesarkan di dalam keluarga kami boleh menjadi orang Kristen yang mengenal Tuhan melalui
melihat kemuliaan Tuhan. Dengar doa kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.